Liga Champion sudah kita amankan. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Gimana guys? Tadi pagi kita bermain lawan Atalanta dengan pemain yang kelelahan karena 72 jam sebelumnya, itu cuma 2 hari lebih dikit, kita baru saja mati-matian di Coppa Italia. Jadi kan jadi lagi aku baru saja. Aku dua paling kesel kalau aku ngomong tuh suka kemudian suka jadi. Sorry. Aku akan berusaha banget nggak boleh ngomong jadi, nggak boleh ngomong Nah, sampai mana tadi kan lupa jadinya. Oh ya, ada yang ngomong kok Inter mainnya kayak nggak semangat. Bukan nggak semangat bro, tapi nggak ada tenaga. Ya karena itu tadi baru 72 jam sebelumnya kita berjibaku lawan Fiorentina. Kemenangan ini sungguh sebuah jangan melihat wah kan cuma lawan Atalanta. Hey, Atalanta itu sekarang ada di peringkat keberapa ini? Peringkat 5. Jangan pernah remehkan Atalanta. Juventus aja kalah sama Sorry. Bukan bermaksud nyenggol Juventus. Oke, kita bahas Roma aja kalah sama Atalanta. Maksudnya peringkatnya loh. Ini Atalanta dia peringkat 5, Roma di peringkat 6. Jadi jangan remehkan Atalanta. Karena Atalanta juga mereka ada niatan untuk menyambung asa mereka supaya lolos ke Liga Champion. Tapi dengan seperti yang aku bilang, Inter hanya butuh hasil seri untuk memastikan tempat di Liga Champion musim depan. Tapi ternyata kita menang, sudah aman. Nanti lawan Torino kita bisa bener-bener terserahnya Inzaghi mau rotasi kayak mau si Kordas kayak dimainin atau anaknya Kordas mainin, mau anaknya si Stankovic, si Filip Stankovic itu dimainin, terserah karena sudah aman. Aku sempat bilang kan mau peringkat 4 atau peringkat 3 itu sama saja. Terus ada yang bilang beli nggak sama, beli kan uang hadiahnya beda. Oh iya betul juga. Tapi untuk seorang Zhang, untuk tim sebesar Inter, apa sih artinya beda sekian juta? Padahal ngasih gaji Skriniar aja nggak bisa pak. Oke, stop. Sebelum aku bahas, kan lagi ngomong, sorry. Sebelum kita bahas pertandingan itu, sebelum kita bahas wawancara, aku mau menyampaikan. Selain kemenangan kita lawan Atalanta, ada satu hal yang sangat membuat hati ini senang dalam pertandingan tadi pagi. Tahu apa? Karena kita tidak melihat Kanjeng Rogolimo dan Kanjeng Korea main, Pak. Itu kayak di surga gitu loh. Bener nggak? Bener dong. Pasti banyak yang setuju kan. Oke, itu cuma intermezzo ya. Oke, kita bahas komentarnya Inzaghi. Wih, gila. Aku nggak akan bacain semua ini ya karena panjang wawancara, yang hal-hal yang menurutku menarik untuk dibahas saja. Jadi dia bilang gini, kalau kita pikir tentang di mana kita berada 7 pertandingan yang lalu, ini sekitar bulan lalu kan, kami melakukan comeback yang sangat hebat untuk mengamankan posisi di Liga Champions musim depan dengan 1 pertandingan tersisa. Bener banget. Gila, bulan lalu bukan semua sih, hampir semua ya, banyak lah, mayoritas Inter sudah aduh kayak gini Internya main gimana bisa 4 besar, aduh. Tapi comebacknya luar biasa. Dan berkali-kali aku ingatkan bahwa musim lalu itu kita bukan main jelek, tapi bener-bener selama 1 bulan full kita sial. Walaupun benar katanya De Vrij, ketika sialnya terus-terusan ya berarti ada yang salah. Itu bagus menurutku dalam ilmu manajemen. Kita nggak boleh beralasan bahwa kita sial. Tapi yang nggak boleh beralasan itu kan mereka sebagai sebuah klub, sebagai manajemen, sebagai seorang pemain nggak boleh. Mereka harus mencari apa yang bisa diperbaiki. Tapi aku sebagai pengamat yang tidak terlibat di dalam lingkar manajemen itu ya, aku bebas berpendapat. Menurutku itu dominan faktor luck saja.
Itu bro. Dan ada satu komentar yang menarik lagi dari Inzaghi ketika dia tanya, bagaimana pendapatmu tentang Onana? A great goalkeeper. Goalkeeper yang hebat, dia bilang. Dia selalu berusaha terlibat, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Setiap hari sejak dia tiba di Inter, dia berbagi posisi dengan Handanovic yang juga masih sanggup membuktikan dirinya bahwa dia adalah kiper yang hebat. Ini lebih ke kayak apa sih ya? Kita kalau secara netral, secara fair pasti kita akui bahwa kelasnya Handanovic itu kalah lawan Onana. Tapi si siapa ya, si Inzaghi ini memang kan sangat berhati-hati dengan omongannya, nggak seperti Mourinho yang kalau A ya A, kalau B ya B. Tapi dia bilang Handanovic yang masih sangat hebat. Sudahlah. Yang sangat menarik ini dia bilang, Andre adalah goalkeeper yang hebat dan seorang pria yang hebat. Ketika dia tidak bermain, ketika dia diistirahatkan, dia bahkan tidak mengernyitkan wajah, bahkan tidak ada sorot matanya kayak gitu loh. Kalau istilah Balinya nyeledep kalau tidak mendapatkan keinginannya. Kalau bahasa Inggrisnya itu he never batted an eyelid. Artinya itulah kayak gitu tuh. Dia tidak pernah, walaupun dia mungkin ingin bermain, dia hanya bekerja sesuai apa yang harus dia lakukan. Wih, mantap lah Onana. Ngomong-ngomong soal Onana, ini ada komentar Onana yang bikin aku merinding, serius nih. Aku bacain ya. Ini keren banget komentarnya. Ini terkait dengan Liga Champions. Dia bilang gini, sekarang kami akan memainkan sebuah sejarah melawan tim terkuat di dunia. Kami akan mewakili Inter dan aku akan mengatakan satu hal. Aku tidak bisa menjanjikan kemenangan, tapi aku menjanjikan bahwa kami akan mati di lapangan. Kami akan memberikan semua yang kami miliki di lapangan itu. Dan bersama-sama kami akan memiliki kesempatan. Karena dalam sepak bola, kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi. Gila, merinding aku dengar Pak. Kalau kita ngelihat gimana Onana itu sering marah-marah, sering kayak wah sama Skriniar aja pernah perang mulut sama Zeko. Bahkan dia sampai bilang bertengkar sama Lautaro pun akan aku lakukan kalau itu untuk menolong tim. Jadi ini memang orangnya keras banget di lapangan. Punya sangat apa ya, kayak Conte. Orang dari sisi positif bisa bilang punya pendirian. Atau kalau dari sisi negatif, saklek orang. Tergantung kita mau melihat dari sudut mana. Yang jelas gila kata-katanya. Tidak bisa menjanjikan kemenangan, tapi kami akan mati di lapangan. Wih, mantap lah. Please, jangan dijual. Itu aja yang aku minta. Jangan dijual Onana. Kalau, pokoknya kayaknya kita sama-sama setuju ya. Salah satu pemain terbaik Inter saat ini adalah Andre Onana. Dan kita mendapatkannya dengan gratis. Luar biasa. Top Marco Top untuk Inter Milan, untuk Inzaghi the best pokoknya. Terserah orang mau bilang apa. Terserah aku mau dibilang lawyernya Inzaghi. Aku bangga jadi lawyernya Inzaghi. Aku juga dibilang, wah lawyernya Dum-Dum. Nggak peduli. Aku bangga jadi lawyernya Dum-Dum. Ini lihat Dum-Dum. Dum-Dum. Jeng-jeng. Di Serie A, 32 pertandingan. Dia mencetak 7 assist. Ini ukuran back loh. Dia tuh wingback, bukan sayap, bukan pemain, maksudnya bukan penyerang sayap. Bandingkan dengan pendahulunya, Hakimi. Musim ini cuma 3 assist. Ya golnya lebih banyak sih. golnya Hakimi 5, Dumfries cuma 1. Tapi kalau kita jumlahkan sama-sama 8. Ini ada istilahnya yaitu kontribusi gol. Direct contribution itu sama-sama 8. 1 gol 7 assist. Kalau Hakimi 5 gol 3 assist. Padahal secara nilai, secara harga kan Hakimi jauh di atas Dumfries. Jadi menurutku Dumfries salah satu pembelian terbaik Inter Milan. Oke, kita bahas pertandingannya sekarang. Wih, karena terlalu bersemangat nggak terasa banyak banget kita ngomongin sebelum pertandingan. Tapi nggak apalah, anggap aja ini podcast. Podcast udah apa ya,
formatnya itu kan panjang. Ini sekalian aku pingin nanya ya sebelum aku bahas pertandingan. Sebenarnya kawan-kawan kalau aku ada konten panjang ini, kalian lebih suka konten yang panjang kayak gini atau dipecah jadi dua, dipecah jadi part 1, part 2. Satu 8 menit, yang satunya 8 menit juga. Jadi mungkin nggak terlalu lama nonton. Bagaimana menurut kawan-kawan? Tolong di komen ya. Oke, kita bahas pertandingan. Di detik 39 sebuah umpan mendatar kencang dari Onana langsung mengarah ke Lukaku. Ini visinya Onana luar biasa. Dia bisa melihat ada jalur tanpa hambatan dari gawang sampai Lukaku di depan. Gila, luar biasa. Dalam waktu 39 detik Lukaku memberi bola kepada Lautaro, kemudian Lautaro mengembalikan kepada Lukaku. Lukaku sudah nggak terkejar. Gol pertama, kemudian gol kedua juga oleh Barella berawal dari tembakan Di Marco, ditepis, kemudian diumpan lagi ke Di Marco, ditembak lagi, ditepis lagi. Aduh. Kemudian akhirnya dihajar sama Barella. Itu dalam waktu 4 menit 2 gol. Jadi setelah gol pertama itu sekitar 2 menit sekian detik itu gol kedua. Setelah itu permainan Inter menurun, Pak. Makanya muncul kemarin, kenapa Inter kok kayak nggak semangat? Nah, di babak kedua baru permainan Inter meningkat kembali. Wah, terus terang kalau kita lihat secara keseluruhan, aku berani bilang walaupun Inter baru habis main mati-matian lawan Fiorentina, kita digempur habis-habisan. Tapi aku berani bilang bahwa Inter sangat layak menang. Kalau kawan-kawan lihat di sini, ini dia. Kita menguasai 52% possession, tapi possession itu kan cuma faktor sekian. Yang paling penting adalah dari segi peluang, kita menciptakan 20 peluang. Lihat ini, 20 peluang, 20 tembakan. Yang on target 11. Cuma ya seperti biasa lagi-lagi kipernya yang jadi musuhnya Inter itu lagi-lagi kerasukan manusia Sia Super. Bintang lapangan dari kubu Atalanta itu adalah kipernya, ini dia si Marcus Portiello. Kawan-kawan lihat ini Marcus Portiello. Dia melakukan 8 penyelamatan, Pak. 8 penyelamatan. Dari 8 penyelamatan itu 3 dari tembakan yang berasal dari dalam kotak penalti. Ini aku nggak ngerti kenapa kiper kadang-kadang nyebelin banget, serius. Kayak yang sebelum Barella ngegol itu kan 2 kali tembakannya Di Marco bisa ditepis. Dan itu tembakan-tembakan garang semua. Luar biasa. Kalau dari kubu Inter, kita lihat dari ini ya, dari Thomas Millar seperti biasa, jurnalisnya Sempre Inter. Pertama, Onana 6,5. Tidak bisa disalahkan untuk gol pertama karena itu ada 50-50, agak berbau pelanggaran sedikit, tapi sudahlah. Karena ketika dia menembak bola itu sekalian ditembak sama ankle-nya si Ambrosio di gini, itu gimana sakitnya ditendang dari belakang itu kan. Tapi ya bolanya kena duluan sih kayaknya, nggak bisa pelanggaran. Jadi itu menurut lagi-lagi jadi tidak bisa disalahkan untuk gol pertama. Gol kedua itu terlalu luar biasa tembakannya Sumuriel, Pak. Itu kayak, no comment lah. Pokoknya bukan salahnya Onana. D'Ambrosio mungkin salah satu pemain yang agak kurang bagus ya, terutama di lini pertahanan. Tapi ya kita tahu sendiri kualitas seorang D'Ambrosio itu seberapa. Pemain udah tua juga. Yang jelas dia adalah bagian dari Inter, bagian dari sejarah Inter. Kita respect, kita hormati D'Ambrosio. Aku gak akan banyak komentari. Acerbi top notch, Bastoni top notch. Lagi-lagi Acerbi yang aku heran, Acerbi ini kan lebih tua dari Bastoni, tapi dia lebih jago staminanya. Bastoni pertandingan kemarin lawan Fiorentina kan menit keberapa dia diganti. Acerbi kan mainnya hampir sampai terakhir. Kemarin Bastoni duluan capek dibandingkan Acerbi. Padahal Acerbi juga sering overlap ke depan. Gila, luar biasa banget Acerbi. Harusnya dari dulu ambil Acerbi. Kita dapat sisa-sisanya aja kan. Dumfries 6. Oh ya lupa, Bastoni top. Selain dia memberi banyak umpan, dia juga banyak melakukan overlapping, banyak melakukan dribble yang cukup maut. Top. Kemudian Dumfries 6. Lebih aktif secara defensif ya. Aku ngeliat nggak terlalu banyak kontribusi dia di serangan. Menurutku cukup bagus.
Mungkin Di Marco lebih baik lagi sedikit ya, tapi ya lihat-lihat sendiri habis menit sampai menit 50 habis Di Marco udah tenggelam, nggak bisa lari. Aduh Di Marco gimana caranya biar supaya apa ya? Stamina dia itu nambah gimana caranya? Aku nggak ngerti. Kemudian Hakan luar biasa. Barella biasa di luar. Luar biasa juga. Tapi menurutku terlepas dari golnya Barella, bintang lapangan tengah kita tadi pagi itu adalah Brozovic. Brozovic mengatur tempo, playmakingnya luar biasa. Luar biasa sih menurutku Brozovic. Brozovic kalau aku pilih siapa man of the match, ini sangat subjektif, aku pilih Lukaku. Karena apa? Dia sangat banyak menjadi point of reference dari serangan Inter. Berapa kali dari belakang itu bola dikasih ke Lukaku dulu. Lukaku menahan bola sekitar 1 atau 2 detik. Habis itu baru dia distribusi bola ketika Barella sudah maju, Hakan sudah maju, atau bahkan Brozovic. Menurutku Lukaku. Tapi di sini sih Lautaro Martinez man of the match. Lautaro bermain sangat bagus. Berapa kali dribblenya dia nggak biasa, tapi dribble yang maksudnya nggak biasa kan. Lautaro itu melakukan banyak dribble-dribble keren. Kemudian berapa kali umpan Lautaro itu benar-benar jadi umpan kunci. Benar-benar link up play yang luar biasa menurutku. Ini bahkan di SofaScore ya. Lautaro itu dikasih nilai 9,1, luar biasa. 75% saja akurasi umpannya, tapi dia melakukan 49 sentuhan. 4 kali dribble, 4-4-nya sukses, luar biasa. Ada 4 umpan kunci. Memang kemarin Lautaro bagus banget Pak. Gila. Kayaknya dia bernafsu juga pingin ngejar ini deh, pingin ngejar apa namanya top scorer sih. Semoga masih bisa lawan Torino nanti. Kita lihat aja. Aku sih nggak apa Lautaro nggak jadi top scorer, nggak apa. Yang penting final lawan City benar-benar ada di performa puncak. Tidak ada cedera, nggak ada apa. Oke, kayaknya udah semua ya. Oh ya, Zeko jelek mainnya, nggak usah lah. Aslani lumayan bagus, hampir ngegol juga tapi melenceng. Gosens ya tidak jelek, ya gitulah. Kemudian Darmian terlalu sedikit mainnya. Menurutku lebih bagus dari D'Ambrosio Darmian. Kemudian De Vrij cukup bagus secara defensif, sangat solid. Gol si Muriel itu memang bukan kesalahan siapa-siapa. Itu menurutku memang tembakannya terlalu luar biasa. Kemudian Inzaghi 7 mengeluarkan hampir semua pemain terbaiknya dengan harapan ya memang mengamankan spot di UCL, dan itu berhasil dilakukan. Alright guys, ini cukup panjang, hampir 20 menit. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton bareng, yang subscribe, yang nyawer, yang jadi member Ngominer sejati. Benar-benar terima kasih banyak. Tanpa kalian ya apalah artinya ini. Cuma channel remah rempeyek aja Pak. Oke, itu dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.